Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA tema 7 di peristiwa dalam kehidupan. Apa saja materinya? Yuk kita sama-sama menyimak di slide video berikutnya. Materi yang pertama adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Dan materi yang kedua adalah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Sub materi yang dibahas yang pertama adalah sifat-sifat benda. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan 3 wujud benda. Benda apa sajakah itu? Wujud benda yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda gas, dan yang ketiga adalah benda cair. Adapun ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda tersebut. Yang pertama adalah sifat dari benda padat, yaitu dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu. Misalnya dengan cara pemanasan, pembusukan, pelapukan, perkaratan, diberi tekanan tinggi atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau merobek. Sifat yang kedua yaitu bentuknya tetap. Yang ketiga, memiliki massa atau berat, dan yang terakhir volumenya tetap. Berikut adalah contoh-contoh dari benda padat. Selanjutnya adalah contoh dari benda-benda padat. Dapat dilihat dalam slide video. Yang pertama ada batu bata, kayu untuk meja dan kursi, batu, es batu, besi untuk rel kereta api, dan plastik contohnya timba atau ember. Wujud benda yang selanjutnya adalah benda cair dengan sifatnya yang pertama yaitu mengikuti bentuk sesuai dengan wadahnya, itu selalu memiliki permukaan yang datar. Yang ketiga, bergerak ke segala arah. Yang keempat, memiliki daya kapilaritas. Daya kapilaritas maksudnya adalah peristiwa meresapnya air melalui celah-celah kecil. Celah-celah kecil di sini misalnya pipa kapiler atau kain. Sifat selanjutnya yaitu menekan ke segala arah, dan yang terakhir memiliki massa atau berat. Salah satu sifat cair yaitu bergerak ke segala arah, maksudnya dia bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berikut adalah contoh dari gambar benda-benda cair. Yang pertama ada air, yang kedua ada susu, kecap, minyak, dan yang ketiga ada bahan kimia cair, alkohol, bensin, dan lain-lain yang bisa disimak dalam slide video tersebut. Sifat selanjutnya adalah sifat benda gas. Poin pertama untuk sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kedua, terdapat di segala tempat. Yang ketiga, mempunyai massa. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, tidak memiliki bentuk yang tetap. Dan yang terakhir, mengikuti bentuk seperti wadahnya, seperti halnya sifat dari benda cair. Jadi, mengikuti bentuk seperti wadahnya. Jika bentuknya seperti mangkok, maka benda gas atau benda cair akan menempati tempatnya sesuai dengan wadahnya dan bentuk-bentuk yang lain. Berikut adalah contoh dari benda-benda gas. Yang pertama ada balon yang isinya adalah gas, tabung LPG, asap, dan balon udara, serta bisa diamati pada slide video. Submateri selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari tentang wujud benda padat, cair, dan gas, di mana ketika wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Contohnya ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku.
perubahan wujud benda dari yang awalnya cair berubah menjadi padat. Contohnya seperti pada gambar, yaitu membekukan coklat. Yang kedua yaitu mencair, di mana perubahan wujud benda yang awalnya dari padat berubah menjadi cair. Contohnya seperti pada gambar, yaitu lilin yang dibakar, es meleleh, es batu meleleh, dan mentega yang dilelehkan di atas api kompor. Selanjutnya yaitu menguap, merupakan perubahan wujud benda yang awalnya dari cair berubah menjadi gas. Contohnya yaitu pada saat kita menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun, adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya seperti pada gambar, di mana rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore hari tidak hujan. Di sini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun pada rumput. Yang kedua adalah menyublim, yaitu peristiwa perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah kapur barus. Jika kita diamkan dalam sebuah lemari, maka pada tekanan dan temperatur ruang, maka kapur barus akan berkurang masanya dan mengecil. Ini dikarenakan terjadi perubahan dari padatan menjadi gas tanpa melalui cairan. Peristiwa perubahan wujudnya selanjutnya yaitu mengkristal, di mana peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal yaitu berubahnya uap air menjadi butiran-butiran salju seperti yang tercantum dalam slide video tersebut. Submateri selanjutnya yaitu kalor mengubah suhu benda. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Bukti bahwa kalor dapat mengubah suhu benda dapat dilakukan pada percobaan seperti pada gambar dalam slide video. Pada percobaan tersebut, di mana air dingin dicampur dengan air panas dalam suatu wadah, sehingga yang dihasilkan yaitu suhu baru, yang merupakan campuran dari air dingin dan air panas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor dari air panas untuk menaikkan suhunya. Kondisi tersebut digunakan untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Submateri selanjutnya yaitu perubahan wujud benda karena kalor. Bisa kita amati dalam slide gambar video bahwa gambar tersebut yaitu merupakan langkah-langkah dalam proses pembuatan garam. Proses perubahan wujudnya yaitu mengalami pengkristalan, di mana perubahan wujud dari gas menjadi padat. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari dalam peta-peta sehingga tersisa kristal-kristal garam. Proses pembuatan garam tersebut memanfaatkan contoh pengkristalan yang menyerap kalor. Gambar selanjutnya yaitu mengenai proses pencairan, di mana contoh peristiwanya yaitu mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair apabila kena panas atau kalor. Contohnya yaitu pada peristiwa lilin yang dibakar, lama-kelamaan akan meleleh dan memanaskan mentega di atas wajan oleh kompor api. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Peristiwa penguapan dapat dilihat pada slide gambar video berikut. Ada dua macam gambar. Gambar yang pertama, pada saat kita menjemur baju di bawah sinar terik matahari, maka lama-kelamaan baju yang tadinya basah akan menjadi kering karena diuapkan melalui sinar matahari. Yang kedua yaitu bensin yang ditaruh dalam wadah yang terbuka lama-kelamaan akan habis, di mana
Jadi peristiwa penguapan dari bensin yang cair wujudnya akan menguap ke udara menjadi gas. Selanjutnya yaitu ada peristiwa menyublim, di mana perubahan wujud dari menyublim yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas, yaitu es kering atau dry ice. Es kering atau dry ice merupakan gas karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan sehingga menjadi padatan es. Pada temperatur ruang, es ini akan menguap membentuk gas CO2 yang sering digunakan sebagai efek dalam panggung pertunjukan. Jika dry ice dimasukkan ke kantong plastik, maka bentuk padat akan berubah menjadi gas atau menyublim. Yang kedua adalah salju. Kristal salju merupakan wujud kristal padatan pada air. Kristal ini memiliki permukaan yang sangat tipis. Maka ketika terkena udara, kristal akan menjadi uap air tanpa melalui proses mencair. Peristiwa inilah yang dinamakan menyublim. Yang ketiga adalah kamper atau kapur barus, di mana ketika ditaruh dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menjadi habis sehingga dari padatan menjadi gas. Ini yang dinamakan proses menyublim. Selanjutnya yaitu peristiwa pengkristalan, di mana peristiwa pengkristalan adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa pengkristalan ada dua. Yang pertama yaitu mengkristal yang melepas kalor. Contohnya adalah salju dan gas yang didinginkan. Selanjutnya yaitu mengkristal yang menyerap kalor. Contohnya pada proses pembuatan garam, di mana garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Selanjutnya yaitu peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara melepaskan kalor atau panas. Contoh peristiwa dari pengembunan yang pertama, terdapatnya titik-titik air pada tutup panci saat memasak air. Atau selanjutnya yaitu terdapatnya titik air pada kaca mobil yang basah saat mobil kehujanan. Selanjutnya yaitu adanya titik air di luar gelas pada saat gelas itu terisi es batu. Titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar gelas berisi es. Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling wadah atau gelas melepaskan kalor atau panas ke es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas. Contoh yang lainnya yaitu adanya titik-titik embun di dedaunan pada pagi hari. Demikian atas pembelajaran hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. See you next time guys. Terima kasih.